Healthy People, bertemu lagi di CNN Indonesia Health bersama saya Dr. Isa Broto Asmoro. Saat ini, lari masih menjadi olahraga favorit banyak orang. Bahkan saat ini juga banyak event-event maraton yang digelar. Nah, di CNN Indonesia Health kali ini, kita akan membahas olahraga lari, gaya hidup sehat masyarakat urban. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, lari sudah jadi salah satu olahraga yang populer. Komunitas lari pun bertambah, kegiatan maraton juga semakin menjamur. Berikut informasinya. Tingginya animo untuk berlari dalam beberapa tahun terakhir terlihat pada maraknya event lari seperti fun run hingga maraton. Event semacam ini diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah. Beragam manfaat lari dirasakan oleh presenter Daniel Mananta. Aktif berlari sejak 2016, VJ Daniel rutin bangun setiap pukul 4 pagi untuk berlari. Baginya, berlari merupakan salah satu wadah meditasi, menenangkan diri sekaligus menjaga metabolisme tubuhnya. Lari dengan senyamannya, dengan enjoy banget. Dan kalau misalnya lu udah bisa ngelakuin itu, baru tuh lu misalnya pengen lebih cepat lagi, baru diulik-ulik dikit aja dengan MAF training, dengan cadence training, atau untuk nambahin stride-nya seperti apa. Terlihat mudah dan sederhana, olahraga ini termasuk mudah memicu cedera. Terdapat sejumlah aspek yang menyebabkan seseorang dapat mengalami cedera ketika sedang berlari. Antara lain pemilihan dan penggunaan sepatu yang tidak sesuai dengan kondisi kaki, cara dan teknik berlari, hingga lokasi atau tempat berlari. Pelatih lari mengatakan sebelum berlatih, coba berlari seperti biasa dengan perlahan. Pelatih akan menilai dan menyesuaikan latihan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta. Sebagai teknik dasar, gunakan telapak kaki bagian tengah untuk menapak dan menginjak ketika berlari. Berlarilah dengan pelan-pelan dan santai terlebih dahulu. Atur nafas, posisi lutut juga mesti diatur ketinggiannya dan lurus untuk menghindari cedera pinggang serta punggung. Pandangan ke depan, ayunkan tangan dan kaki tidak menyilang. Setelah di asesmen seperti ini, kita mengetahui kekurangannya ke arah apa nih yang nanti akan diperbaiki di sesi latihannya. Nanti dari posisi penguatan kakinya, kemudian penguatan tangannya, sama yang paling terpenting adalah endurance-nya. Endurance adalah komponen yang paling penting untuk lari jarak menengah jauh. Bisa di 5,5 sama 10 kilo. Ya. Agar manfaat lari bisa diperoleh secara maksimal, pelari harus rajin dan konsisten berlatih. Imbangi dengan asupan bergizi serta istirahat cukup agar tubuh terasa lebih segar dan suasana hati bisa terasa lebih menyenangkan. Clarissa Aradia, Fajar Bolivia, Jakarta. Banyak yang harus disiapkan, terutama bagi para pelari pemula yang ingin ikut event maraton atau sekedar untuk berolahraga lari. Nah, sudah hadir di studio CNN Indonesia, dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andi Kurniawan. Halo dokter. Hai dok. Sehat. Sehat. Dokter gimana? Apa kabar? Baik. Nah, saat ini kan sudah banyak nih dok ya, warga yang antusias sekali melakukan olahraga lari ini sendiri. Dan untuk menjaga kesehatan, untuk menjadikannya bagian dari gaya hidup atau lifestyle sendiri. Terus banyak banget juga event-event lari nih, mulai dari maraton, fun run, dan lain sebagainya. Pandangan dokter sendiri nih melihat fenomena seperti ini bagaimana dok? Pandangan saya sih campur aduk ya. Kenapa campur aduk dokter? Pertama saya happy dan itu bagus karena olahraga lari adalah olahraga yang banyak sekali manfaatnya buat kesehatan kita. Tapi di satu sisi olahraga lari itu adalah olahraga yang berisiko cederanya cukup tinggi gitu. Dan sekarang kalau melihat fenomena-fenomena yang ada, mereka itu berlari tujuannya bukan untuk sehat nih lama-kelamaan, untuk FOMO atau untuk pride atau untuk mengejar sesuatu yang mungkin status lah ya gitu. Sehingga banyak sekali, terutama saya sendiri juga sebagai kadang-kadang menjadi koordinator medis dalam event lari ya. Dan pada saat saya jadi koordinator medis itu banyak pelari yang mengalami heat stroke. Terus kemudian kalau saya ngelihat juga di tahun ini, saya boleh belak-belakan ya di acara ini. Saya tuh menghitung bahwa di tahun ini 2024 itu udah ada 5 pelari yang meninggal pada saat race gitu. Jadi di situ perasaan saya campur aduk gitu ya. Jadi saya happy masyarakat suka lari dan semua akan lari setiap minggu
selalu ada event lari, tapi di satu sisi kenapa ada yang meninggal? Terus kemudian ketika saya menjadi medical director di sebuah event, kenapa yang heat stroke banyak sekali ya gitu. Jadi di situ perasaan campur aduk ya. Berarti harus ada tambahan edukasi gitu ya, Betul. selain mengetahui manfaat dari lari nih untuk kesehatan, tapi juga harus tahu apa saja sih yang harus disiapkan sebelum kita mulai memutuskan untuk lari Iya. gitu ya. Iya, yuk kita edukasi di sini ya. Nah oke, silahkan. Gimana misalnya manfaatnya dulu deh dari lari sendiri. Kita tahu untuk kesehatan jantung, Iya. kardiovaskular Iya. gitu ya. Apalagi nih? Manfaat lari itu banyak sekali. Yang pertama untuk kesehatan jantung karena merupakan latihan atau olahraga daya tahan kan. Jadi ketika seseorang bisa berlari dalam cukup waktu lama, berarti dia mempunyai daya tahan jantung atau kardiorespiratory fitness yang cukup baik. Jadi dia akan tidak mudah capek, dia lebih produktif dan segala macamnya. Terus kemudian yang kedua, lari juga bermanfaat buat metabolisme kita, metabolik juga untuk menurunkan berat badan, menurunkan kadar gula darah, bahkan penelitian juga menyebutkan kalau orang yang olahraga lari dia bisa mengkontrol tekanan darah juga gitu. Jadi untuk mencegah penyakit kronis di kemudian hari itu sangat penting juga, sangat bagus. Terus kemudian untuk muskuloskeletal, untuk otot dan sendi, orang banyak yang bilang bahwa kamu jangan lari, akan merusak lutut kamu gitu Banyak ya. tuh yang Banyak yang berasumsi seperti itu, seperti betul. itu. Kalau misalnya ada orang yang ngomong seperti itu, kita dapat 1 juta, itu kita udah kaya raya karena akan banyak banget yang ngomong seperti itu gitu ya. Padahal Penelitiannya mengatakan bahwa orang yang lari dibandingkan orang yang mager, risiko terjadinya pengapuran sendi atau osteoartritis itu lebih banyak yang mager. Malas gerak gitu Betul, ya. malas gerak. Karena dengan kita berlari, ada impact di sendi kita, itu justru cartilage-nya atau tulang rawannya akan memproduce merangsang untuk lebih menebal lagi gitu. Memang jadi pada lebih saat kuat. ya lebih kuat lagi. Memang pada saat lari ada sedikit penipisan, tapi setelah sekian lama itu akan lebih menebal lagi. Jadi sebenarnya sebagai faktor protektif ini ya. Terus kemudian buat mental, kesehatan mental tuh juga bagus. Tadi kalau Daniel Mananta sebagai meditasi gitu, karena itu bagus sekali, merangsang endorfin, serotonin kita. Terus Mengatur hormon happy. betul, hormon happy. Terus kemudian bahkan kalau di jurnal mengatakan bahwa add years to your life. Artinya sebenarnya kalau orang lari itu bisa nambah usia harapan hidupnya, bisa lebih panjang, usia lebih panjang gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak banget sih sebenarnya gitu. Dibandingkan resikonya sebenarnya manfaatnya nih jauh lebih besar Betul. gitu ya. Makanya harus diminimalkan Iya. kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang bisa terjadi Iya. gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu ya yang berikut ini yang mau lewat terlebih dahulu. Silakan. Healthy People, kita lanjut yuk ngobrol-ngobrol sama Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Kita masih juga membahas tentang lari nih, karena memang ternyata tadi sudah sempat dibahas banyak sekali sebenarnya yang harus disiapkan sebelum lari. Ketika kita mau lari atau kita mau race lari atau kita mau latihan lari, pertama kali yang harus kita siapkan adalah kita tanya pada diri kita sendiri, are you fit enough to take a part or not? Artinya, apakah kita hari ini nih saya mau lari atau fit atau enggak gitu. Misalnya kita bangun pagi nih, kita tanyain, kita cek heart rate misalnya, heart rate kita lebih tinggi atau heart rate kita normal gitu ya. Artinya kalau kita lebih tinggi dari biasanya, mungkin kita lagi capek, kita lagi fatigue gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan lari kita. Oke, tadinya saya mau lari 5 kilo dengan pace 5 misalnya. Tapi hari ini kok pagi ini saya ngerasa agak nggak enak nih. Mungkin kita bisa, saya nggak 5 kilo tapi 3 kilo. Pace-nya mungkin pace 7 gitu. Jadi kita masih tetap olahraga tapi kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Itu yang pertama yang menurut saya harus kita edukasi kepada pelari-pelari ambi dan pelari-pelari FOMO Karena itu. biasanya punya target tersendiri. Target itu tersendiri, kan, Dok, ya. ya. Saya punya menu, saya punya jadwal, saya dari pelatih seperti ini gitu. Iya. At the end yang punya badan kita sendiri, Iya, kita yang betul. tahu badan kita. Jadi kita harus mementingkan badan kita dan kita punya tujuan lari itu untuk sehat dulu, itu nomor 1. Oke, Gitu. itu ya. Karena emang tujuannya mau sehat gitu ya. Betul. Bukan mengejar
target itu. Iya. Itu yang harus dihindari. Ini yang teman-teman. pertama. Kemudian apa lagi yang harus Terus kemudian disiapkan? yang kedua ya tadi kostum, terus kemudian sepatu itu juga ya harus proper ya. Artinya kita olahraganya kapan? Kalau misalnya kita olahraganya di siang hari atau agak lebih kesiangan ya mungkin kita pakai baju yang sebenarnya tidak menyerap panas gitu ya. Dari sisi warna itu penting juga. Oke. Kostumnya juga harus kostum lari, jangan sampai kita pakai kostum basket atau kostum yang Iya, lain. yang Sepatu berat gitu ya jadinya kostum ya. yang berat, yang paling ringan sebenarnya gitu ya. Terus kemudian sepatu juga sepatu lari. Sekarang banyak tren sepatu karbon dan segala macam ya. Lari semuanya pakai sepatu karbon. Nah, penelitian mengatakan bahwa mereka yang sering pakai sepatu karbon di setiap larinya itu risiko terjadinya bone stress injury atau fracture itu cukup tinggi ternyata. Oh gitu. Jadi Betul. sebaiknya harusnya sepatunya seperti apa nih? Sepatunya tuh harus rotasi gitu. Jadi pelari itu harus punya sepatu banyak. Oh. Mungkin ini bisa Gimana nih ditunjukin caranya? ya. Gimana caranya kita tahu oh saat ini berarti saya harus pakai sepatu yang ini gitu. Oke, jadi sepatu karbon itu dipakai pada saat kita mungkin speed training atau pada saat race gitu. Tapi kalau pada saat kita easy, pada saat kita latihan yang biasa itu sebaiknya menggunakan sepatu non karbon gitu. Jadi memang harus punya sepatu yang banyak nih pelari. Itu kabar baik ya. kan? Kabar baik karena jadi bisa mix and match ya. Betul ya. Oke, selain bajunya sendiri, makanan juga dong ya tentunya. Ya, tapi sebelum makanan tadi ya, Ada apa lagi? rutinitas tadi. Sebelum olahraga kita perlu pemanasan terlebih dahulu, ya. Betul. Terus kemudian kita perlu peregangan, terus kemudian setelah lari kita perlu pendinginan. Nah, ini kadang-kadang yang sering lupa nih. Di skip nih. Di skip gitu. Pendinginan tuh yang paling sering ya. Kita habis lari tapi keburu ngantor, keburu apa dan segala macam langsung tanpa pendinginan kita langsung itu bisa menyebabkan cedera itu paling sering. Justru gitu. pendinginan juga pengaruh tuh ya. Iya, ke karena cedera. otot kita kan dia berkontraksi terus-menerus, terus kemudian mereka harus didinginkan dan harus di-stretch. Artinya kalau enggak akan getting tight, artinya otot kita akan jadi lebih kaku gitu. Oke. Sering banget seperti itu. Oh iya, jadi sering sekali ada yang terskip sehingga Terskip, ya. munculnya resiko Iya, cedera itu tadi. betul. Kemudian apa lagi dok yang harus Ya, disiapkan? hidrasi itu penting ya, hidrasi dan terus kemudian makanan. Kadang kita harus punya strategi gitu. Kita mau larinya long run atau kita mau larinya pendek, hari ini panas atau tidak, kita perlu snacking dulu atau kita perlu makan besar dulu dengan harus ada jarak 1 jam sampai 2 jam, itu perlu strategi yang bagus gitu. Jangan sampai kita hipoglikemi atau misalnya buat teman-teman pelari mereka punya diabetes gitu ya, mereka minum obat diabetes gitu. Jadi harus ada mereka lari memang bagus untuk pengobatan atau manajemen penyakitnya mereka, tapi perlu tahu kapan saya harus makan, kapan minum obat dan segala macam itu perlu diatur sih sebenarnya. Dan ini setiap orang bisa berbeda-beda gitu Setiap ya. orang berbeda-beda gitu. Jadi tetap harus konsultasi dulu dong ya. Iya, Jadi sebaiknya kalau- iya ya. betul. Berarti harus melakukan medical check up, Itu betul banget. pemeriksaan ke dokter dulu Betul. ya. Dan Oke. saya sering dan saya selalu memberikan advice kepada pasien-pasien pelari ya. Dan saya punya statistik sendiri ya, kurang lebih 6 dari 10 pelari itu kalau diminta medical check up dia nggak mau, takut. Kalau takut ketahuan, Takut sakitnya ketahuan. apa gitu. Kenapa? Padahal penting sekali itu Padahal ya. itu penting sekali gitu. Kita tahu kondisi kita seperti apa, terus kemudian justru kita lari itu untuk memperbaikin kondisi kita. Itu penting banget sih. Jadi medical check up itu minimal 1 tahun sekali, tapi kalau yang bermasalah ada itu bisa 6 bulan sekali. Jadi penting sih itu kita edukasi untuk para pelari-pelari kita. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari penonton CNN Ya. nih dok. Silakan. Halo dokter, saya Ana. Saya kan hobi lari nih dok. Saya mau tanya, sebenarnya waktu yang tepat untuk lari itu lebih bagus pagi, siang, sore atau malam ya dok? Makasih dokter. Ini pertanyaan sejuta umat nih diwakili ya. Kapan sih waktu yang tepat untuk lari dokter Andi? Oke, kalau saya buat mereka yang nggak pernah olahraga gitu terus nanya mau larinya kapan ya mau pagi, siang, sore, malam sama aja. Sama baiknya dibandingkan tidak olahraga sama sekali kan gitu. Cuman kalau kita bicara olahraga lari, semuanya tuh sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Kalau misalnya kita di pagi hari mungkin udara lebih cerah, udara lebih bersih, polusinya sedikit. Tapi kalau di pagi hari mungkin ada sisi negatifnya, kita badan kita dingin dan kita perlu pemanasan dan Lebih warming lama. up yang cukup lama Oke. gitu. Tapi kalau kita siang atau sore hari mungkin ya kita tidak perlu warming up yang cukup lama.
lama, tapi kita bisa langsung olahraga, tapi di situ ada faktor udara, cuaca, dan segala macamnya. Nah, kalau untuk yang di malam hari, yang paling penting adalah yang kita perlu perhatikan adalah jangan sampai kita berlari itu memotong atau menggantikan waktu istirahat kita. Karena kalau kita bicara gaya hidup sehat, tidak cuma olahraga, tapi istirahat yang cukup juga penting. Jadi kalau kita olahraganya terlalu malam, kita istirahatnya akan terganggu dan akhirnya memotong atau mengurangi waktu istirahat kita. Gitu. Nah, berapa jarak waktu yang diharuskan untuk berolahraga sebelum kita tidur? Oke, sebaiknya sih kalau bisa lebih dari 2 jam. Karena setelah kita olahraga kan kita pasti akan pendinginan, kita akan bersih-bersih, kita akan mandi dan segala macam. Terus kemudian kita akan menggantikan kalori kita yang keluar dengan makan misalnya. Terus kemudian baru kita bisa istirahat ya, artinya seperti itu. Dan ketika pelari-pelari yang sedang mempersiapkan race atau latihan maraton, latihan 10K atau 21K, mereka itu perlu istirahat yang cukup ya. Perlu istirahat yang cukup minimal kalau bisa sebenarnya 8 jam sehari. Ya, pastinya gitu. ya. Kalau untuk olahraga di pagi hari sendiri ada minimum berapa waktu atau jarak dari bangun pagi? Saya rasa sih tidak ya, tapi yang paling penting adalah setelah bangun ya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu atau mempersiapkan diri dulu, terus kemudian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kalau di pagi hari itu penting banget buat kita tuh punya rencana kita akan lari berapa lama, durasi berapa lama gitu. Artinya kalau kita durasinya cukup lama kan berarti kita harus merehidrasi kita, harus ada mengkonsumsi makanan ringan terlebih dahulu untuk sebagai kandungan energi kita selama kita lari gitu. Atau mempersiapkan yang energi atau apapun itu selama kita lari itu juga penting gitu. Jangan sampai perut kosong tanpa energi, yang ada nanti malah kolaps di tengah jalan gitu ya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari penonton nih, Dokter Andi nih. Silahkan kita dengarkan sama-sama. Halo dok, saya Danis. Saya mau nanya nih, kan saya hobi banget sama olahraga lari. Tapi keluhannya tuh nafas saya suka nggak kuat lama untuk lari, suka ngos-ngosan, jadi selalu diselingin sama jalan kaki. Gimana ya dok, biar saya bisa lebih kuat lagi untuk larinya biar lebih lama? Makasih. Ya, suka ngos-ngosan katanya. Itu kenapa Dokter Andi? Iya, kalau kita lari masih ngos-ngosan, ya itu wajar ya ketika misalnya kebugaran kita tuh masih belum baik gitu. Tapi jangan khawatir gitu. Kita justru jangan stop, kita tetap harus mencoba untuk berolahraga kardio, lari tadi. Gak ada masalah ketika kita mengkombinasi itu antara jalan, terus kemudian dengan jogging, jalan, jogging itu gak ada masalah. Tapi kalau kita lakukan secara kontinu, terus-menerus, nanti lama-kelamaan akan misalnya kita mulai dengan jalan 3 menit, jogging, jalan 4 menit, jogging 1 menit. Jadi larinya cuma 1 menit gitu, selama 30 menit. Nanti setelah terbiasa, merasa lebih kuat, mungkin kita bisa jalannya 3 menit, joggingnya 2 menit. Sampai akhirnya kita bisa jalan cuma 1 menit, tapi joggingnya 4 menit, larinya 4 menit gitu. Jadi sampai lama-kelamaan kita bisa non-stop lari 15 menit, 20 menit, sampai 30 menit. Jadi kita jalanin prosesnya aja. Sekali lagi kita olahraga, kita lari ini untuk sehat nih, bukan untuk... Kok dia pace-nya kenceng banget ya, saya mau dong, saya harus segitu. Terus akhirnya ngos-ngosan, akhirnya terjadi sesuatu. Itu jangan sampai seperti itu sih. Karena tubuh kita yang tahu, berlarilah sesuai dengan kapasitas kita, berlarilah sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi badan kita gitu. Iya betul sekali, tapi yang paling utama kesehatan dulu nih. Dan teknik berlari yang benar tentu dibutuhkan nih supaya terhindar dari cedera. Nanti ya setelah ini kita akan belajar tekniknya langsung nih dari Dr. Andi Kurniawan setelah jeda yang berikut ini. Orang dewasa, lari juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Seperti anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini yang antusias mengikuti pelatihan lari di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Lari itu fun banget, juga bikin tubuh sehat. Tak hanya beradu kecepatan mencapai garis finish, kesesuaian postur yang tepat saat berlari juga penting
Untuk itu, persiapan diperlukan untuk mengurangi resiko cedera. Durasi untuk latihan anak usia 7-12 tahun itu disarankan per sesinya 60 menit. Itu sudah termasuk ke pemanasan yang baik dan benar, dimulai dengan aktivasi tubuh, jogging, terus mobilize, terus juga activation, potential, sampai akhirnya masuk ke program inti dan diakhiri dengan cooling down dan stretching. Anak-anak yang ikut berlatih rutin bisa mengikuti lomba lari. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, Dok, tadi kita sudah sempat lihat untuk anak-anak sendiri nih, banyak sekali event-event maraton fun run, family run gitu ya, yang ternyata bisa dilakukan dari anak-anak hingga orang tuanya gitu ya. Pandangan dokter sendiri bagaimana? Sangat bagus gitu, karena anak-anak butuh olahraga lari, karena anak-anak itu butuh olahraga yang bersifat high impact, yang melibatkan loncat-loncat atau ada hentakan-hentakan di tulangnya, supaya puncak massa tulangnya itu maksimal. Karena puncak massa tulang kan akan berhenti di usia 18-20 tahun. Jadi ketika mereka masih anak-anak atau remaja dan mereka melakukan olahraga yang high impact seperti lari, itu akan bagus untuk kepadatan tulangnya. Tapi Bisa tentu dilakukan. ada panduan-panduan tertentu nih ya, sesuai kriteria usia biasanya. Iya, biasanya ada kriteria usia. Misalnya kalau kita bicara lari kan ada jarak-jaraknya ya. Kalau untuk anak usia 5-7 tahun atau mungkin 10 tahun itu mungkin mereka lari di bawah 5 kilo. Tapi kalau misalnya mereka belum boleh mengikuti race 5 kilo, 5K itu belum 5K 5K, gitu 5K ya. belum boleh. Tetapi ketika usia belasan, 13-15 tahun mungkin bisa mengikuti 5K. Terus kemudian kalau di atas 15 tahun mungkin bisa mengikuti yang lebih jauh lagi, misalnya 10K. Tapi kalau untuk bicara half marathon sama full marathon 21 kilo dan 42 kilo, itu saya rasa harus di atas 18 tahun sih, 17-18 tahun. Gimana kalau misalnya sekarang kita bahas tentang praktek larinya sendiri? Karena teknik lari sendiri nih harus benar, terutama teknik kaki nih ya, untuk mengatur pernapasan kita juga gitu. Nah, itu ada teknik-teknik khusus seperti apa, Dok? Yang pertama sebenarnya adalah kalau kita mau lari nggak perlu memperhatikan teknik, yang penting lari itu untuk kesehatan. Untuk gitu kesehatan, itu yang balik pertama lagi ya, ya, gitu. oke. Baru kalau misalnya mau serius, mau lari yang lebih panjang atau misalnya mau persiapan ingin 5K atau lebih dari 21K, mungkin kita penting untuk kita tahu bagaimana teknik lari. Tapi yang saya perhatikan adalah yang paling penting adalah supaya kita tidak mudah cedera. Itu dulu, itu yang pertama. Nah, yang membedakan antara lari dan jalan adalah kalau jalan biasanya kita landingnya tuh di tumit terlebih dahulu. Terus kemudian pada setiap fase selalu ada kaki kita yang mendarat di tanah. Tapi pada saat kita lari ada fase di mana kita melayang di udara, dua-duanya gitu. Jadi itu yang membedakan antara jalan dan lari. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, banyak yang mengatakan bahwa kalau lari jangan landing di tumit gitu ya. Jadi kalau lari landingnya di 2/3 depan ya kaki, atau midfoot, atau semua landingnya semua di sepatunya ya, di kakinya gitu. Nah, tapi penelitian mengatakan bahwa pelari-pelari 70% pelari di dunia, bahkan pelari profesional pun itu landingnya di tumit. Iya, juga. kalau lihat foto-foto orang lari itu kan pasti lagi begini ya. Betul. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita nggak ada masalah landing di tumit, tetapi jangan terlalu overstride. Artinya ketika kita lari, landingnya itu jauh di depan center of gravity kita. Jadi ketika kita landing, meskipun di tumit, tapi di bawah center of gravity. Jadi bebannya itu ada di otot-otot besar kita. Kalau kita terlalu landing di depan center of gravity kita terlalu jauh, bebannya itu ada di tulang kering. Biasanya cedera shin splint. Atau bisa menyebabkan stress fracture gitu. Wah, sampai patah tulang bahkan ya. Iya, betul. Oke, ya, berarti jadi lebih ke landingnya ya. Landingnya beratnya harus di tengah tubuh. Di bawah center of gravity. Jadi benar-benar otot-otot besarnya yang menopang. Gitu. Oke. Yang kedua, gerakan tangan ya. Gerakan tangan itu kita nggak boleh terlalu kaku ya. Terus kemudian nggak boleh terlalu lemes juga ya, artinya ya kurang lebih almost mendekati 90 derajat. Terus kemudian gerakannya santai, terus kemudian tidak boleh cross, karena kalau cross tuh wasting energy, jadi kita kehabisan energi untuk badan kita berputar terlalu cross ya. Jadi ke depan ya, dan posisinya santai gitu ya. Seperti itu, pandangan ke depan, jangan lihat ke bawah, terus kemudian kita berlari.
Oh, kalau untuk pemanasannya sendiri ada teknik-teknik khususnya nggak, Dok? Ya, pemanasan pada prinsipnya harus dari atas sampai bawah lah ya gitu. Kita bisa melakukan peregangan-peregangan atau menggerakkan badan kita, terus kemudian stretching mulai dari gerakan leher sampai tangan, terus kemudian ke badan, terus kemudian ke kaki. Nah, kalau sebelum lari kita dianjurkan atau sebaiknya melakukan dynamic stretching. Jadi dynamic stretching itu kita melakukan peregangan sambil kita bergerak, misalnya kita seperti ini. Oh. Jadi gantian kan. Nggak Kanan berhenti dan gitu kiri ya? ya. Tapi ketika kita sudah selesai lari, kita melakukan yang static stretching. Jadi kita diam, stretching yang sambil statik. Jadi posisi. satu-satu gitu Betul. ya, Ya. cooling down-nya Ya, gitu ya. betul sekali. Oh wah, terima kasih banyak Dokter Andi, sudah banyak sekali informasi terkait lari ini sendiri. Semoga bisa menginspirasi semua yang sedang menyaksikan pada hari ini. Terima kasih Dokter Andi, terima kasih sudah ada di Sama-sama. studio. Dan tadi ya, selamat mulai berolahraga lari dengan benar untuk semua pemirsa. Saya Dr. Resa Broto Asmoro, pamit dulu dari CNN Indonesia Health hari ini. Sampai bertemu lagi. Healthy people, happy life.